بسم الله الرحمن الرحيم Faslun وتدفع wa tudfa'u zakah ila asnafi samaniyah alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil wa ila man yujadu minhum wala yaktasiru ala aqalla min thalathati min kulli sinfin illa al-amil. إلى الآن. طيب. ثم طيب. الآن مستحق الزكاة أو أصناف الزكاة. قال المصنف فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. إذن مستحق الزكاة ثمانية. مستحق الزكاة ثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء الصنف الأول للفقراء والصنف الثاني المساكين والصنف الثالث العاملين عليها والصنف الرابع المؤلفة قلوبهم والصنف الخامس الرقاب والصنف السادس الغارمين والصنف السابع في سبيل الله والصنف الأخير الثامن وبني السبيل. وذكرت هذه الآية في سورة التوبة. ثم شرح الشيخ البغا شرحا تفصيليا عن هؤلاء الثمانية. من هؤلاء الثمانية؟ فقال الفقراء هم الذين لا يقدرون على شيء يقع موقعا من حاجتهم كمن يحتاج إلى 10 فيقدر على 2 أو لا يقدر على شيء. المساكين هم الذين لا يقدرون على ما يكفيهم كمن يحتاج 10 فيأتيه 8. إذن من هذا الشرح ومن هذا المثال ماذا بناء على هذا المثال قلنا بأن الفقر أشد احتياجا من المسكين. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Syekh Al-Bugha ini berarti orang fakir itu lebih kesulitannya lebih besar daripada orang miskin. Nah, karena orang fakir itu bisa jadi dia memang tidak memiliki apapun atau kalaupun dia memiliki sangat sedikit sekali. Sedangkan orang miskin itu masih memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi. Ya, bisa kita katakan beginilah kalau dianalogikan orang fakir itu orang yang mungkin belum punya penghasilan tetap, masih serabutan istilahnya gitu. Dan itu kemungkinan besar membuat dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Tapi kalau orang miskin bisa jadi dia sudah punya pekerjaan tetap, tapi kemudian hasil dari pekerjaannya belum mencukupi sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, maka berdasarkan penjelasan ini miskin masih lebih baik kondisinya daripada fakir Dan ini mereka kalau tidak salah mendalilkannya kepada ayat Al-Qur'an kepada ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam soal Kahfi di mana orang miskin itu masih punya pekerjaan. Di mana ayatnya ingat ayat tentang keluarga miskin yang kapalnya dirusak oleh Nabi Khidir itu gimana? Ada ingat ya surat Al-Kahfi ayatnya itu? Wa amal masakinu mana ayatnya? Lupa ayatnya. Ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha Ya'malun wara lahum maliku ya'khudhu kulla safinatin rasba. Jadi orang miskin masih punya pekerjaan dan harta nggak dalam ayat itu? Masih. Masih kan. Tetapi dia disebut miskin karena kebutuhannya tidak terpenuhi sepenuhnya. Nah, maka orang miskin itu dianggap lebih lebih berada lah daripada orang fakir. Tapi ada juga yang berpendapat sebaliknya fakir lebih berada daripada miskin. Dan ada juga yang mengatakan fakir dan miskin itu sebenarnya sama saja. Intinya orang yang tidak memenuhi kebutuhan hajatnya yang sifatnya asasi, yang sifatnya primer bukan hajat-hajat yang sifatnya lifestyle, bukan itu, tapi yang sifatnya adalah asasi. Dan dalam konteks asasi ini sebenarnya setiap wilayah, setiap daerah akan punya konteks dan punya kondisinya masing-masing. Kalau di kita misalnya bisa jadi standarnya UMR, suatu daerah dengan daerah yang lain UMR-nya bisa beda-beda. Kemudian juga bisa jadi kebutuhannya ada 3 itu kan, sandang, papan, dan
pangan misalnya. Nah itu jadi ini yang dimaksud dengan fakir miskin. Baik, tuma al-amilina 'alaiha. Ya, Syekh Al-Bukhari menjelaskan al-amilina 'alaiha hum man yasta'inu bihim al-imam li jam'i zakati wa tawzi'uha. Ya, li jam'i zakat wa tawzi'iha. Baik, ana as'al ya ikhwan. Kalau kepanitiaan mendadak yang dibentuk di bulan Ramadan, itu amil zakat bukan? Kepanitiaan tahunan yang sifatnya tidak ditunjuk pemerintah, itu sifatnya inisiatif dari DKM. Itu amil zakat bukan? Ambil zakat. Hah? Masuk. Masuk amil zakat. Kalau menurut saya bukan amil zakat. Kalau menurut saya mereka posisinya wakil muzaki. Jadi bukan amil. Makanya mereka nggak boleh menerima apa namanya atau tidak boleh menjadi bagian dari asnaful mustahiqin ya. Tapi boleh nggak mereka mendapatkan upah? Boleh. Mereka dapat upah itu sebagai ujroh kerja mereka sebagai wakil tadi, bukan berdasarkan kondisinya sebagai amil zakat. Karena begini, syarat amil zakat itu adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah sifatnya kelembagaan ataupun sifatnya perorangan. Nah, makanya yang dimaksud dengan amil itu yang bekerja di Basnas, yang bekerja di Basda, atau yang bekerja di di lembaga-lembaga sosial yang punya sertifikasi resmi ya sebagai lembaga yang diizinkan untuk mengumpulkan zakat. Nah, itu yang dimaksud dengan amil. Yang mereka memang pekerjaannya itu gitu ya. Jadi bukan seperti panitia yang dibentuk DKM. Kalau panitia yang dibentuk DKM menurut saya bukan amil zakat. Itu posisinya wakil. Tapi boleh mereka menerima sesuatu hanya saja diambil dari kas masjid, bukan diambil dari harta yang dizakatkan oleh muzaki. Jadi misalnya boleh nggak amil zakat itu mendapatkan sebagian dari dari beras yang dizakati? Ya sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi mereka mendapatkan sesuatu lewat kas masjid karena statusnya sebagai orang yang diupah oleh masjid untuk mengelola zakat-zakat masyarakat ini tadi. Nah ini harus bedakan ya. Maka kalian yang misalnya masih aktif di masjid juga harus bisa memberi wawasan ini ya. Biar tidak dikhawatirkan jatuh kepada makan haram dengan alasan mereka sebagai amil zakat. Baik, jadi lebih tepat mereka adalah wakil. Nah, jadi di sini yasta'inu bihimul imam. Standarnya adalah pemerintah yang menetapkan mereka sebagai amil. Kemudian al-mu'allafati qulubuhum. Ya, orang yang hatinya ingin ditarik dekat kepada Islam. Man fi islamihi dhafun wa nahwihi. Ada dua sebenarnya ya, yang disebut dengan mu'allafah ini ada dua. Yang pertama adalah orang yang mau masuk Islam tapi belum masuk Islam dan ingin kita tarik agar dia masuk Islam. Atau yang kedua yang memang sudah masuk Islam tapi dengan kondisi ekonominya yang rapuh kemudian diberi zakat untuk semakin kuat keislamannya. Nah, maka itu juga disebut mu'allaf. Maka satu-satunya mustahik zakat yang kafir itu adalah di mu'allafah ini tadi. Dengan syarat ada indikator dia mau dekat kepada Islam. Atau paling tidak ya, bukan hanya dekat kepada Islam, paling tidak bisa meminimalisir ya, permusuhannya terhadap Islam. Misalnya ada penguasa yang non-muslim nih. Kemudian masyarakat muslim memberikan zakat kepadanya untuk dia kemudian agak sedikit memberikan perhatian kepada umat Islam dan tidak memusuhi. Nah, itu boleh ditunaikan zakat. Ya. Jadi tidak mesti dia adalah orang yang baru masuk Islam. Karena mu'allaf itu memang istilah yang identik dengan orang masuk Islam. Tapi lebih tepatnya maknanya umum, yaitu setiap orang yang hatinya ingin lebih dekat kepada Islam. Ya. Dari sebab sebelumnya dia kafir atau setelah masuk Islam. Baik, wafir riqab al-mukatabun wa tahrirul abid. Nah, riqab ini ada dua. Budak ini ada dua ya. Ada budak yang memang dia tidak ada perjanjian apapun dengan tuannya, tapi kemudian ada indikator dia akan dibebaskan hanya lewat zakat, maka itu juga termasuk boleh menerima zakat untuk pembebasannya. Atau mukatabun. Mukatabun itu artinya budak yang sudah punya perjanjian lah. Kalau dia bisa menyerahkan harta tertentu kepada sang tuan, maka dia akan dibebaskan. Nah, maka boleh dia dibantu lewat zakatul mal. Jadi ada dua ya. Jadi ada yang sepenuhnya budak, ada yang terikat perjanjian dengan sayyidnya. Kemudian yang berikutnya al-gharim. Al-gharim al-madinin wa laysa ladaihim wafa'u dainahum. Nah, ini orang yang berhutang dan mereka tidak bisa menunaikan hutangnya tersebut. Nah, ini ya Ikhwan, saya tanya nih ya sebagai kontekstualisasi persoalan zakat bagi gharim ini. Kalau ada misalnya ya orang yang meninggal. Kalau ada orang yang meninggal, dia punya hutang, harta warisnya nggak cukup untuk bayar hutang. Siapa yang menanggung hutang dia? Keluarganya atau amil zakat atau lembaga zakat? Waris. Ada orang berhutang, Ahli warisnya.
Jadi hartanya habis, harta warisnya habis untuk bayar hutang tapi masih tersisa hutang. Ya, saya katakan ahli waris tidak menanggung apapun. Ahli waris tidak menanggung apapun. Kecuali kalau ahli warisnya mau berderma, mau berbakti kepada almarhum. Sifatnya itu sunnah, tidak wajib. Ya, kalau ada anak dari almarhum yang punya harta ingin membayarkan hutang bapaknya misalnya, ya silakan, itu bagus. Tapi tidak bisa dibebankan sebagai kewajiban kepada harta ahli waris. Nah, lantas siapa yang kemudian dibebankan? Jawabannya lembaga zakat. Jadi lembaga zakat itu menunaikan zakat untuk ghorim bukan hanya ketika ghorimnya masih hidup, termasuk ketika dia sudah meninggal dan punya tanggungan hutang. Ya, tapi dengan catatan memang hutang itu sudah sudah diusahakan bayar dengan harta waris tapi tidak cukup. Maka sebenarnya ya orang meninggal itu tidak membebani hutang apapun kepada keluarga yang masih hidup kecuali hanya lewat harta warisnya saja. Ya. Nah ini jadi lembaga zakat seperti itu. Makanya kalau ada yang punya hutang, misalnya dia meninggal, keluarganya tidak mau membayarkan, ya keluarga yang tidak membayarkan apapun sebab dia, ya tinggal datang aja ke lembaga zakat. Ya tinggal nanti lembaga zakatnya ya meriksa apakah benar seperti itu dia berhutang atau tidak. Jadi bukan ahli waris ya, tapi lembaga zakat. Karena termasuk gharim di sini. Kemudian fisabilillah. Nah, yang dimaksud fisabilillah ini secara khusus yang disepakati para ulama adalah al-ghuzah, difa'an al-Islam. Orang-orang yang berperang. Bahkan yang berperang di sini ya ikhwan, itu para ulama kita menegaskan sukarelawan, bukan orang yang berperang digaji, enggak. Jadi prajurit yang digaji oleh pemerintah lewat pajak itu enggak dapat zakat. Yang dapat zakat itu adalah relawan-relawan yang ikut di dalam peperangan dan dia tidak punya gaji resmi. Nah, mereka lah yang kemudian bisa dipenuhi kebutuhannya lewat zakat ini tadi, ya. Wala ta'wid lahum min baitil mal. Ya, dan juga tidak ada penggantian dari harta mereka lewat baitul malnya, tidak ada penggajian resmi maksudnya ya. Tadi saya katakan tidak ada penggajian resmi dari pemerintah lewat baitul mal. Maka mereka bisa mendapatkan lewat jalur zakat. Nah, yang jadi masalah nanti apakah fisabilillah ini meluas kepada hal-hal yang lain ya. Seperti pembangunan masjid misalnya, atau misalnya untuk pembangunan muassasat diniyah ya. Nah ini sebenarnya sih tidak, para ulama rata-rata mengatakan tidak, kecuali ada fatwa sebagian ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan boleh dibangun masjid atau muassasat diniyah atas nama fisabilillah kalau di wilayah minoritas muslim. Karena posisi muassasat diniyah ini seperti ribat, seperti lembaga yang menjaga agama muslim yang minoritas, yang dikhawatirkan terganggu keimanannya, terganggu keislamannya karena tinggal di wilayah minoritas. Maka dikiaskan kepada peperangan tapi sifatnya maknawi. Nah itu Dr. Yusuf Al-Qardawi berpendapat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bangun masjidnya di tengah mayoritas muslim nggak boleh. Ya nggak boleh diambil dari harta zakat. Ya lebih baik ada sumber yang lain seperti wakaf. Nah itu lebih memang tidak boleh pakai zakat. Kemudian Ibnu Sabil al-musafir alladhi yuridu an yarji'a ila baladihi. Waqad faqadan nafaqah allati tablughuhu ya maqsadahu. Nah, ini Ibnu Sabil musafir ya yang kemudian perbekalannya habis dan tidak bisa dia memiliki sesuatu yang bisa membawanya kepada tempat tujuannya. Maka dia boleh meminta kepada lembaga zakat. Nah, makanya ini kadang musafir yang betul-betul musafir ini kalau memang dia nggak punya apa-apa dan ingin pergi kepada suatu tempat, ya datangnya kepada zakat, kepada lembaga zakat ya. Yang jadi masalah begini, kadang ada musafir jadi-jadian. Saya dulu pernah itu pas mahasiswa, ada orang datang gitu ya, Mas, ini saya mau ke Jawa Barat, mau ke Lampung, mau ke Sumatera gitu ya, minta sodakohnya. Nah ini bisa jadi ini musafir jadi-jadian gitu ya. Jadi harus musafir yang memang betul-betul ya musafir yang memang membutuhkan dana untuk dia pulang ke negerinya. Nah jadi ini yang dimaksud dengan penjelasan al-asnaf at-tamaniyah tadi. Dan terakhir mungkin sebagai penutup ya, tadi ada tambahan dari Syekh Al-Mugha, wa ila man yujadu minhum. Zakat ini bisa ditunaikan kepada siapapun yang memang ada di antara 8 asnaf itu, wala yaqtasiru ala aqalli min thalathati min kulli sinfin ilal amil. Dan kalau bisa jangan kurang dari tiga asnaf. Sebenarnya ini ijtihad beliau ya, ijtihad beliau. Jadi kalaupun misalnya hanya ada satu sinf, misalnya hanya ada fakir saja ya, maka yang nggak ada masalah, hanya fakir itu aja yang kemudian diberikan zakat. Tapi beliau berpendapat kalau bisa ada 3 di antara 8 asnaf itu ya, dan min kulli sinfin ilal amil ya, kecuali amil berarti ada 4. Jadi minimal amil dan 3 mustahik yang lain. Tapi ya sebenarnya sih pendapat yang lain mengatakan tidak mesti ada ada sejumlah minimal 3 tadi. Ini akol ini kayaknya mengambil aqallu adadin ya fi wujub
i'ta'iz zakat lil mustahiqin. Tapi ya itu pun tidak menjadi wajib, tergantung kepada kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang menunaikan zakat tersebut.